Oke, selamat siang. Di hari ini kita tuh akan mulai masuk membahas single degree of freedom gitu ya. Nah, single degree of freedom sendiri seperti yang udah dijelasin di awal-awal ya. Jadi sampai UTS itu akan membahas single degree of freedom. Lalu single degree of freedom kemarin ada banyak ya. Ada yang free vibration, ada juga yang force vibration. Kalau free vibration tidak ada beban luar. Kalau force vibration akan ada beban luar. Nah, masing-masing sendiri bisa yang ada redaman, ada damping gitu. Ada damping, ada yang tanpa damping gitu ya. Nah, lalu untuk force juga masing-masing itu biar ada yang dengan damping, ada yang tidak dengan damping. Nah, lalu force vibration sendiri bentuk gayanya beda-beda ya. Jadi ada yang periodik, ada yang non periodik, ada yang bebannya tiba-tiba, nanti ada beban impuls, ada juga beban yang menurut suatu persamaan seperti sin atau cos atau ya acak gitu. Jadi nanti buat menuju ke sini gitu. Jadi kan banyak ya berarti bahasannya sebenarnya gitu kan. Nah, buat menuju ke situ sendiri kita akan pelan-pelan dulu dari yang free vibration dulu dan tidak ada damping. Jadi hari ini akan membahas SDOF, free vibration, tidak ada damping. Berarti yang ini ya. Yang ini, SDOF, free vibration, tidak ada damping. Nah, hari ini akan membahas yang itu. Nah, kita akan pelan-pelan aja ya, tapi paham gitu. Makanya kenapa minggu lalu itu cuma ngomongin kekakuan nih. Materi minggu lalu itu benar-benar hanya kekakuan. Jadi di-cut lagi menjadi single step lah. Jadi biar perlahan-lahan tetapi paham gitu hingga akhirnya nanti ketika sudah the whole picture-nya itu tinggal merangkai lah gitu istilahnya. Nah, makanya kemarin kita bahasannya cuma kekakuan nih, gitu kan ya. Nah, jadi saya mau mengingatkan kembali, jadi harus tahu caranya mencari suatu kekakuan, suatu benda itu kekakuannya berapa gitu kan ya. Kemarin pakai K sama dengan F per X. Pakai itu aja udah cukup nih. Jadi kalau misalkan punya pegas, kita punya suatu pegas, kita nggak tahu nih kekakuan pegas berapa. Ya coba aja kasih gaya 10 kilonewton, 10 newton misalkan. 10 newton, terus habis itu dicatat kira-kira displacement-nya berapa gitu ya, perpindahannya berapa, sehingga nanti kekakuan pegas dapat kita dapatkan. Nah, benda-benda lain juga seperti itu. Nah, itu baru satu benda. Biasanya benda-benda itu akan berkumpul gitu ya, menjadi suatu sistem. Nah, nanti sistem itu akan punya kekakuan sistem. Nah, jadi kita harus tahu hubungan antara benda satu sama benda lainnya. Nah, jadi kalau misalkan ada suatu sistem, kira-kira U-nya sama atau F-nya yang sama gitu ya caranya. Jadi mengingatkan kembali kalau seri itu ya U-nya sistem akan kontribusi dari melarnya tiap benda yang punya kekakuan gitu. Jadi kalau misalkan 2 pegas diseriin, ya melarnya pegas 1 ditambah melarnya pegas 2 akan menjadi perpindahan total dari sistem.
hubungan seri, U-nya adalah kontribusi, yang sama adalah gayanya. Caranya lihat gaya sama atau enggak, caranya adalah tinggal dipotong aja, lalu kesetimbangan, ini dipotong sini, lalu kesetimbangan gaya. Kalau ngelihat di titik simpul ini, jelas-jelas kalau mau setimbang berarti gaya di pegas 2 harus sepadan dengan P. Jadi kenapa F di pegas 2 akan sama dengan P. Lalu tinjau lagi di titik simpul ini, jelas-jelas F di titik 2 harus sama dengan F di titik 1, sehingga gaya di tiap elemennya adalah sama. Nah, itu sekali lagi cara tahu dia seri atau paralel gitu ya. Jadi entah itu dipotong atau lihat kira-kira perpindahannya itu kontribusi atau atau tiap apa ya, atau U-nya yang sama gitu. Jadi gaya yang sama atau U-nya yang sama gitu ya. Kalau yang paralel U-nya yang sama, karena kalau kita potong di sini, jelas-jelas kalau mau gerakin massa ini harus mematahkan kekakuan 1 dan kekakuan 2, dan masing-masing harus bergerak sepanjang U. Kalau K1 setengah U, lalu K2 U gitu, itu sama aja, itu bukan bergerak tetapi rotasi kalau kayak gitu ya. Nah, jadi U-nya harus sama. Nah, lalu kalau U masih nggak yakin juga, tinjau keseimbangan titik. Jelas-jelas di titik ini, simbol ini, kalau keseimbangan titik gitu, jelas-jelas F K1 harus sama dengan P kalau mau sigma H sama dengan 0, sehingga P-nya yang kontribusi. Jadi sama kayak ini ada orang tarik tambang ya, yang P ini kuat banget, itu berdua ini harus melawan P, seperti itu. Jadi ingin tahu dia paralel atau seri, coba potong bendanya, lalu lihat kesetimbangan gayanya, atau lihat perpindahannya, kira-kira kontribusi atau berpindah dengan angka yang sama gitu. Ya, jadi saya cuma mengingatkan itu, jadi itu sebenarnya sangat-sangat mendasar. itu teori yang sangat-sangat dasar ya, jadi kita harus paham sebenarnya sistem ini kerjanya gimana sih gitu, lalu hubungan kekakuan antara member-membernya bagaimana sih gitu. Jadi itu sangat-sangat sederhana gitu, tapi sangat penting. Oke, ada yang ditanya nggak dari kekakuan? Karena kekakuan ini akan kita pakai terus. Kita baru ngomongin ini doang nih. Nggak ada pertanyaan. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu ya. Jadi, ya oke. Nah, jadi kita akan masuk ke single degree of freedom. Single degree of freedom itu kalau digambarkan secara apa ya, ilustrasi doang lah ya, ilustrasi doang itu kayak yang gambar kiri, ilustrasi doang. Suatu sistem itu nanti dalam Dinstruct gitu ya, ilustrasinya selalu kayak nomor kiri lah. Jadi ada suatu sistem punya kekakuan tertentu gitu ya. Ini udah kekakuan sistem ini di sini. Terus punya damping tertentu, atau mungkin nggak ada damping. Kalau nggak ada damping berarti nanti D-nya 0. Lalu dia punya massa, lalu dia bergerak ke arah kanan lah ya. Ini dia mau bergerak ke arah kanan. Lalu ada gaya luar gitu. Bisa juga gaya luar sama dengan 0, berarti dia free vibration. Jadi ini gambar ilustrasi kalau pemainnya lengkap lah ya. Ini pemainnya lengkap nih ilustrasi ini. Gitu. Nah, nanti kalau hari ini gitu, hari ini paling yang ada adalah ya yang nggak ada deh. Yang nggak ada adalah ini nggak ada. Ini nggak ada, lalu ini nggak ada, gitu ya. Tapi kalau pemainnya lengkap, ada K, ada M, ada U, ada gaya luar, ada D. Nah,
Jadi ilustrasi aja tuh bentuknya kayak gitu. Tapi intinya adalah K ya K sistem, D adalah damping sistem, M adalah massa sistem, U adalah pergerakan total, FT adalah gaya luar yang masuk ke sistem gitulah. Itu jadi cuma ilustrasi. Nah, terus kalau punya sistem seperti kiri itu kita selalu punya free body diagram kan. Kita suka kayak ya di statika ada lah ya free diagram gaya bebas gitu. Itu bentuknya kayak kanan. Ya, jadi bentuknya kayak kanan. Jadi kalau ngelihat diagram gaya bebas pas di bendanya, itu lihatnya kayak kanan. Jadi benda ini, bendanya kan ini gitu, yang akan menjadi fokus kita ngeliatin nih gitu kan, itu dia menerima gaya luar, lalu dia bergerak searah dengan gayanya gitu kan. Nah, ada yang nahan nih, ada yang nahan waktu kita mau ngegerakin tuh ada yang nahan. Siapa yang nahan? Dia adalah F, ya kan, kesetimbangan gaya aja lah ya, F gitu kan. Nah, kita sesuai dengan hukum Hooke, F adalah K kali X. Ya ini nih hukum Hooke ini yang kemarin kita pelajari nih. Gitu. Nah, terus ada lagi yang nahan. Gaya kedua namanya damping. Damping dikali dengan kecepatan gitu. Ya gaya damping lah bilangnya. Nah, terus ada juga jadi ada suatu hukum gitu. Ini keluar gaya di mana massa dikalikan ada suatu gaya apa ya, imajiner gitu. Kalau ada benda gitu, itu tuh akan mempunyai perlawanan sebesar massa dikalikan percepatannya. Gitu. Jadi gayanya sekarang siapa aja nih ya, gaya si K, gaya si damping, gaya si massa kali percepatan itu adalah gaya inersia namanya. Jadi ya ini gayanya ada 4 ya gitu. Ini sistem full kalau pemainnya lengkap semua. Kalau ada pertanyaan nanya aja ya. Nah, penjelasannya adalah ini. Albert Susanto bisa tolong bacain? Oke. Free body diagram. Hukum Newton 2, laju perubahan momentum dari sembarang partikel M sama dengan gaya yang bekerja padanya. Ft sama dengan D per dt dikali M du per dt sama dengan M kali D kuadrat U per dt kuadrat sama dengan MUT. Prinsip D'Alembert, massa menghasilkan gaya inersia yang sebanding dengan percepatannya dan berlawanan dengan arah geraknya. Ya, terima kasih Albert. Jadi dasar dari gaya imajiner, ini kan udah dibahas-bahas ya, ada suatu gaya imajiner nih. Entah apa ya, gaya itu pasti muncul gitu. Walaupun sebenarnya kok bisa sih gitu kan ya, maksudnya nggak kelihatan kan ya, kita kan nggak ngasih gaya apa-apa tuh. Kalau K kan kelihatan ada pegasnya gitu kan. Nah ini tuh seolah-olah memang kayak gaya imajiner gitu, tapi memang ada gitu. Nah itu kenapa bisa gitu, itu dilandasi oleh hukum 2 Newton sama prinsip D'Alembert. Jadi ya yang pertama intinya adalah adanya perubahan momentum gitu kan ya. Kalau sesuai hukum Newton 2 gitu. Nah, kalau prinsip D'Alembert juga intinya juga ngomongin ini. Jadi massa itu menghasilkan gaya inersia yang nilainya adalah sebanding sama percepatannya dan arahnya berlawanan dengan arah geraknya. Jadi sebenarnya ya itu, dia cuma ngasih tahu massa dikalikan percepatan keluarlah gaya inersia dan berlawanan melawan dari pergerakannya gitu. Ya, gitu. Jadi kenapa ada gaya imajiner itu sebenarnya prinsipnya adalah hukum 2 Newton sama prinsip D'Alembert. Nah, persamaan dinamika struktur yang tadi nih, yang kita ini tuh tadi pemainnya lengkap ya, pemain lengkap gitu kan. Nah, rumus di instruk itu kalau pemainnya lengkap selalu kayak gini. Selalu ini.
Celia Monica bisa untuk bacain? Iya, Bu. F1T ditambah FLT ditambah FIT ditambah FDT ditambah FST sama dengan F besar T. Terus MU.2 ditambah DU.1 ditambah KU sama dengan FT. F1-nya merupakan gaya inersia, lalu FI-nya sama dengan MU2T merupakan gaya inersia, lalu FD-nya sama dengan DU1.1T sama dengan gaya redaman, dan S-nya sama dengan K dikali UT sama dengan gaya pegas. Oke, terima kasih Celia Monica. Nah, jadi tadi kan kita udah bahas yang ini ya. Nah, ya udah kita bikin persamaannya kan. Itu bisa dari situ juga kelihatan ya kita udah bikin free body diagram juga. Ya udah tinggal lihat aja di simbol ini nih. Simbol ini kan berarti sigma H sama dengan 0 kan. Berarti ya tinggal tiga orang lawan satu orang gitu. Jadi MU double dot dia adalah gaya inersia yang dasarnya adalah hukum 2 Newton sama prinsip D'Alembert. Lalu pemain keduanya adalah K kali U yang hukum Hooke kemarin kita udah belajar. Disebut nama lainnya K kali U itu nama lainnya adalah gaya pegas. Lalu pemain ketiga yang melawan pergerakannya itu adalah damping. Jadi gaya redaman ya nama panggilannya gitu D kali U single dot. Nah, ketika jadiin persamaan sigma H sama dengan 0 gitu kan, ya udah tinggal MU double dot ditambah D single dot ditambah KU sama dengan FT gitu. Nah, jadi double dot single dot ini apa? Dia adalah seperti matematika di mana turunan double dot adalah single dot. Jadi double dot adalah percepatan, lalu U single dot adalah kecepatan, turunannya dari percepatan ya. Sama kecepatan turunin lagi, jadi peralihan. Dia adalah U tanpa dot gitu. Ya udah deh, ini pemainnya ini aja nih. Berarti ada 4 ya. Di instruk sebenarnya persamaannya cuma ini aja terus sampai kalian satu semester persamaannya akan ini terus gitu. Cuma kondisinya beda-beda. Jadi untuk hari ini FT nggak ada. Jadi kita mau yang paling simpel dulu. Kalau belajar selalu yang dari simpel kan. FT nggak ada, damping nggak ada. Jadi hanya akan ada MU double dot ditambah KU sama dengan 0. Dialah single degree of freedom, free vibration, karena nggak ada gaya ya, dan without damping, karena nggak ada damping. Itu paling sederhana tuh. Nah, karena ini nanti juga akan mendasari konsep-konsepnya itu akan sangat mendasari materi-materi setelahnya gitu, sehingga kita akan pelan-pelan dari yang paling simpel pun kita akan pelan-pelan ya, sehingga kalian mendapatkan benang merahnya. Karena sebenarnya konsepnya akan itu-itu aja, caranya itu sebenarnya itu-itu aja, cuma bedanya tuh kadang ada damping, kadang nggak ada gaya, kadang ada, dan seterusnya, cuma gitu doang. Tapi sebenarnya prinsipnya selalu sama. Ya, sains itu prinsipnya selalu sama ya, jadi coba kita pahami yang paling basic dulu dengan benar-benar paham. Oke, kita masuk ke materi hari ini. Ceritanya adalah kayak gini ya, ceritanya tadi si damping nggak ada, gaya nggak ada, makanya persamaan geraknya tinggal ini. Jadi hari ini kita cuma ngomongin massa U double dot ditambah KU sama dengan 0. Kita cuma ngomongin itu terus hari ini. Nah, jadi persamaan kita cuma kayak gini. Nah, sebenarnya sebelum ke sini ya, sebenarnya saya akan mau ngasih tahu tujuan di depan gitu. Jadi kita itu mau cari U tujuannya. Kita mau cari U sehingga kita tahu nih, oh ternyata struktur itu, misalkan strukturnya kayak gini kan ya, strukturnya satu lantai. Terus dia tuh akan gerak-gerak
kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri gitu kan. Nah, nanti U-nya itu geraknya ya gini kan, U-nya geraknya gini. Ini U misalkan. Kanan, kiri. Ke saat T1 itu U-nya 5 cm, nanti T2 U-nya 6 cm. Ternyata geraknya kan ya namanya dinamika struktur ya. Jadi beban dinamik itu selalu berbeda terhadap waktu gitu. Jadi bisa aja ya goyang-goyang aja gitu. Ya bayangin aja kalian punya penggaris, penggarisnya ditahan di atas meja gitu, lalu kalian geterin gitu, kan detik ke-0, detik kedua, detik ketiga simpangannya beda-beda tuh penggarisnya hingga akhirnya dia berhenti. Nah, itu maksudnya kayak gitu. Nah, kita mau cari U karena tujuan kita adalah selalu gaya dalam. Jadi kita mau cari U, terus kita mau cari gaya dalam yang paling maksimum untuk mendesain struktur kita gitu. Jadi struktur kita harus mampu, harus kuat tuh secara ukuran, tulangan dan seterusnya. Dan mendesain itu kan berdasarkan gaya dalam tuh. Nah, jadi kita mau cari gaya dalam terbesar dari 0 second sampai strukturnya sekian second lah, pokoknya pingin tahu gaya dalam yang paling besar. Tujuannya sebenarnya itu. Nah, buat tahu gaya dalamnya berapa, nah kita harus cari U dulu. Jadi kita cari U maksimum dari sekian T. Jadi udah tahu nih strukturnya goyang-goyang terus gitu kan ya. Kan ada tuh satu nilai U yang membuat gaya dalamnya maksimum. Nah, jadi tujuan kita sebenarnya selalu ingin cari gaya dalam maksimum didapatkan dari peralihan maksimum. Karena peralihan maksimum akan menghasilkan gaya dalam maksimum. Gitu. Jadi sebenarnya tujuannya kayak gitu. Jadi sebelum ngomongin equation, sebelum hajar equation gitu ya, ini saya kasih tahu tujuan ke depannya. Biar kalian kayak, ini kenapa sih kok ada lambda-lambda gitu kan. Nah, gitu. Oke. Nah, jadi ceritanya struktur kita persamaan umumnya kayak gini. Bentuknya kayak gini gitu kan. Nah, sekarang peralihan maksimum gimana ya dapatnya ya gitu kan. Gimana ya gitu. Lalu kita konsultasi nih sama orang matematika. Nah, matematika bisa menyelesaikan equation ini. Jadi, sekali lagi saya ingatkan lagi di instruk itu, kalau kalian fisika sama matematikanya kuat, ini sangat-sangat mudah. Nah, kata orang matematika, kalau persamaan kayak gini, itu solusinya itu ini nih, gitu. Ini kata-katanya matematika ya. Jadi, oh gitu ya, gitu kan? Ya udah, dari solusi ini kita coba turunin sekali. Ya ini cuma turunan aja ya. A-nya tetap, lambdanya ke depan ya. E kalau diturunin tetap jadi E gitu. Nah, makanya ini turunan pertamanya. Lalu kita coba turunin lagi. Lambdanya ke depan sekali lagi gitu ya. Makanya bentuknya jadi kayak gini. Nah, udah punya U single dot, punya U double dot. Habis itu kita masukin ke persamaan. Ini kebetulan dampingnya 0, jadi ini nggak perlu dimasukin gitu ya. Ini masuk ke sini. Kalau ada dampingnya tinggal dimasukin juga. Ke sini. Ya, oke. Nah, setelah dimasukin, ya udah kalian coret-coret ya. Ini udah hasil akhir nih, jadi ceritanya ada coret-coretnya kan. Ya udah tinggal masukin aja, ini gampang aja ya. Masa, lalu masukin U double dot siapa? A ya, A lambda kuadrat E lambda T. Terus ditambah K, ini ya, tambah K. U-nya masukin A, E lambda T sama dengan 0. Nah, ini jadi persamaan baru kalian. Persamaan 2 yang udah dimasukin ke 1. Nah, terus habis itu apa? Habis itu kelompokan, kalau matematika tuh sukanya gitu ya, kelompokan yang sejenis gitu. Kan ini yang sejenis apa ya? Sejenis si ini kan, si A,
Yang sejenis kan si A, E, lambda T. Ini kan sejenis. Habis itu kurungin aja. Sisanya massa massa lambda ya. Massa lambda kuadrat ditambah K sama dengan 0. Nah, ini persamaan baru lagi. Maksudnya udah disederhanakan sih. Nah, terus habis itu gimana caranya gitu kan? Setelah ini. Kalau kalian punya, misalkan ini X. Kalau ini Y. X dikali Y sama dengan 0. Kira-kira solusinya apa? Gimana? Raffi bisa tolong? Kalau X dikali Y sama dengan 0 berarti salah satu di antara X atau Y sama dengan 0 atau Ya, dua-duanya 0. ya tepat sekali ya Raffi ya. Benar banget. Jadi logika ini dari matematika dan sebenarnya ini juga logika sains pada umumnya ya. Ketika ada dua benda dikalikan sama dengan 0 itu antara X-nya 0 atau Y-nya 0. Nah, kira-kira kalau pengen punya solusi nih, itu yang X, mendingan X-nya yang 0 apa Y-nya yang 0 ya? Y-nya yang 0, Bu. Ya, tepat sekali Andrea Polisar, terima kasih. Ya, jadi kan solusi kita kan masih ini ya, A-nya nggak ngerti, kalau E ngerti kan ya, itu besaran matematika, eksponensial gitu, A-nya nggak ngerti, E kita tahu, T adalah waktu, nah lambda nih nggak tahu nih. Jadi kalau pingin tahu jawabannya gitu, ya berarti Y-nya yang 0 gitu. Nah, nanti kalau Y-nya kita nolin, kita tahu lambda itu berapa. Gitu. Ceritanya gitu sih. Oke, jadi kita nolin ya Y-nya. Makanya kayak gini deh bentuknya. Ketika ada dua persamaan itu hasilnya 0, berarti salah satu dari mereka itu harusnya 0. Kalau ininya yang 0, ya udah deh bubar deh. Kalau ini yang 0, kita nggak dapat apa-apa gitu loh. Kalau si AE pangkat lambda T itu yang 0, kita nggak punya solusi tetepan. Makin ya udah 0 semua kan, 0, 0, 0, terus gimana dong gitu. Tapi kalau yang massa dikalikan lambda kuadrat ditambah K, kita nolin, kita dapat solusi nih. Lambdanya, oh ternyata ya kayak gini ya. Kayak gini, ternyata lambdanya itu plus minus I, itu ini ya, itu tuh akar minus 1 tuh loh di matematika. Imajiner bukan sih ya? Iya, pokoknya akar minus 1 gitu. Cuma dia keluar gitu. Makanya jadi I gitu. Nah, jadi ya ini pindah luas aja ya nih. Lambdanya kan di sini nih. Jadi kan M lambda kuadrat sama dengan, kan harusnya minus K kan ya? Minus K gitu. Jadi terus ini masanya pindah luas lagi kan jadi gini. Nah, kalau lambda berarti kan akar minus K per M. Nah, ini minusnya dikeluarin, jadi plus minus I gitu, maka tinggal K per M. Nah, K per M ini kita sebut pakai omega. Kita ganti lagi variabelnya jadi omega. Jadi, lambda adalah plus minus imajiner omega. Nah, omega inilah yang disebut frekuensi alami struktur dalam satuan radian per second. Nah, jadi struktur itu selalu punya frekuensi alami. Dan ini mendasari nanti waktu desain gempa. Jadi yang namanya desain gempa itu kalau ditanya periode struktur berapa sih? Yaitu adalah seper frekuensi gitu. Jadi
walaupun struktur kalian kayaknya diem aja, gimana ya, memang normalnya diem aja gitu kan ya. Tapi kalau ada gempa, dia ini getar. Pokoknya struktur itu punya frekuensi alaminya lah, gitu. Yang itu bergantung sama kekakuan dan juga masanya. Selalu itu, semua struktur punya gitu. Jadi kalau misalkan pingin tahu nih frekuensi alami struktur kita, nah itu sebenarnya akar K/M ini, si omega ini, gitu. Dan biasanya ya, kalau kita punya struktur dengan frekuensi, misalkan berapa ya? Misalkan, ya sebut aja omega lah ya. Terus kita punya beban luar yang frekuensinya juga omega. Nah itu struktur kita bisa apa istilahnya? Resonansi. Nah, jadi resonansi ini bahaya ya. Jadi kalau sama juga kalau kalian belajar fisika tentang gelombang yang namanya resonansi itu amplitudonya berlebihan bahkan membahayakan. Saking berlebihannya membahayakan gitu ya. Makanya sebaiknya harus kita cari tuh frekuensi. Jadi misalkan kita punya jembatan, lalu udah tahu nih kereta yang lewat frekuensi bebannya sekian. Nah, sebaiknya frekuensi jembatan kita geser, ya atau bebannya kita ganti gitu. Jadi ya udah kita geser dikit aja. Jadi misalkan udah tahu kereta mau lewat di frekuensi gamma A, anggap aja beban frekuensi beban luar sebenarnya ini sih. Kalau nanti kalau ada beban ya anggapnya omega besar lah ya, omega besar. Nah ternyata frekuensi alami jembatan kita yang omega kecil ini angkanya sama nih sama sama bebannya gitu. Nah kita ubah dikit lah, agak geser dikit lah gitu. Misalkan awalnya berapa ya? Awalnya 10 misalnya, kita geser dikit lah jadi 7 gitu. Jadi kita melakukan rekayasa sedikit gitu biar nggak ada resonansi ceritanya gitu. Oke, jadi frekuensi alami udah sangat paham ya, jadi setiap struktur punya frekuensi alami. Oke, kita baru dapat lambda nih ceritanya ya, baru dapat lambda, sedangkan katanya orang matematika solusinya ini nih, kan masih nggak tahu nih A itu apa sih gitu kan, A itu kan masih kayak apa ya, koefisien di depan gitu yang bisa 10, 9, 8 gitu loh. Jadi E kita tahu, lambda udah tahu, T waktu. Nah, si A ini masih belum tahu. Sedangkan sekali lagi tujuan kita adalah mencari U maksimum yang menghasilkan gaya dalam maksimum sehingga kita bisa mendesain struktur kita terhadap gaya dalam maksimum itu. Ceritanya gitu. Nah, udah baru dapat lambda ya. Kita masukin kan tadi A, E, lambda T. Tadi kan solusinya U sama dengan U, ini pelan-pelan ya, tapi biar ngerti banget. U sama dengan A, gimana tadi? Aduh. A, E, lambda lambda T. Nah, tadi kan katanya anak matematika kayak gini ya. Lambda sama dengan susah. Ya, hilang. E, jelek lambda T gitu ya. Nah, lalu lambda tadi adalah plus minus I omega gitu katanya kan. Ya udah kita masukin aja si lambda ini, masukin ke persamaan solusi yang ditawarkan sama orang matematika tadi ya. Nah, karena plus minus makanya di sini jadi bikin dua suku kata lagi nih gitu ya. Jadi yang pertama yang kalau positif dulu A1 kan koefisiennya kita pecah juga ya. A1 tuh pokoknya sembarang angka. Mau di sini A, di sini B juga boleh sih, mau bilangnya AE, pokoknya dia koefisien, dia nggak ada artinya nggak ada artinya secara matematika. AE, gimana sih ini?
I omega T gitu ya. Ya kan ya, udah ditambah mau di sini bilang B ya boleh aja ya. Pokoknya dia adalah A1 A2 itu adalah suatu koefisien. Yang ini minus I omega T. Nah, ini masukin aja nih, pokoknya lambda cuma masukin ke solusi yang dikasih tahu matematika tadi. Nah, jadilah dia ini nih. Atau boleh pakai A sama B, pokoknya intinya sama lah ya. Nah, terus gimana nih? Kok malah kayak error ya? Ya udahlah ya. Ya pokoknya itu kita masukin kayak tadi ya, hingga akhirnya keluar yang ini gitu kan. Nah lalu kita kita juga pinjam lagi toolsnya matematika. Ada loh namanya persamaan Euler gitu. Ketika suatu eksponensial dipangkatkan I kali X, itu bisa kita tulis dalam cos sama sin. Jadi cos X plus I sin X. Lalu kalau punya yang minus ya tinggal cos X minus I sin X. Nah ini adalah persamaan Euler katanya matematika. Jadi ini tools aja. Nah dengan menggunakan persamaan Euler ini, kita coba tuliskan dalam sin sama cos. Itu jadinya yang bawah. Jadi maksudnya I di sini adalah tetap I gitu ya. Terus si X-nya adalah omega T gitu ceritanya. Jadilah kayak gini yang paling bawah. Nah, ini C1, C2 ini sama nih koefisien juga. Pokoknya suatu koefisien di depan cos dia bilang C1, suatu koefisien depan sin dia bilang C2. Nah, kita mau membuka berapakah si C1 sama C2 gitu. Sama kayak kalau kalian Anstruk 2 kan mau cari lanjutan tuh, kan harus cari koefisien tiap suku persamaannya kan. Nah, itu maksudnya kayak gitu. Jadi kita mau ngebuka koefisien di depannya. Nah, cara membukanya seperti apa? Nah, itu sama juga prinsipnya dengan matematika, sama juga prinsipnya dengan Anstruk gitu ya. Kita masukin syarat batas. Kita masukin initial condition. Ini Anstruk 2 lah yang banyak masukin kayak gini. Temi bisa tolong bacain? Syarat awal. Pada kondisi gerak bebas, struktur dapat bergerak karena adanya kondisi awal, initial condition. Pada saat T sama dengan 0, peralihan sama dengan U0, kecepatan sama dengan V0. U0 sama dengan U0, U.1, 0 sama dengan V0. Ya, oke, terima kasih Temi Dwi Ananda. Nah, jadi kan ini free vibration ya, mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, kan nggak ada gaya ya, kenapa dia tetap gerak ya? Nah, jadi syarat benda bergerak itu boleh milih antara dikasih kondisi awal atau dikasih gaya sebenarnya. Nah, kalau free vibration, dia itu dikasih kondisi awal. Jadi dikasih simpangan awal gitu. Sama kayak kalian taruh penggaris di atas meja, kalian jepit penggarisnya pakai tangan kiri, lalu kalian tekan si penggaris yang nganti lever itu, kalian tekan 1 cm misalkan. Nah, itu adalah initial condition. Jadi kalian kasih peralihan saat 0 adalah 1 cm, gitu maksudnya. Nah, jadi kondisi awalnya adalah ketika 0 second, maksudnya ketika kondisi awal kan 0 second ya. Kalian kasih peralihan sebesar U0. Dan kalian kasih atau sih, boleh dikasih boleh enggak, dikasih kecepatan saat 0 adalah V0. Makanya kan harusnya kecepatan saat T kan nulisnya gini ya. Nah, sehingga
peralihan, maaf, peralihan saat T tulisnya gini. Jadi peralihan saat 0 second, ya U0 dong gitu. U0 ini kita pokoknya bisa 1 cm, 2 cm, pokoknya U0. U0 adalah perpindahan di awal aja pokoknya. Nah, begitu pula kecepatan. Kecepatan kan U single dot. Jadi integral pertama peralihan itu adalah kecepatan ya. Turunan kecepatan peralihan gitu ya. Pokoknya fisika banget aja. Jadi U single dot saat T itu tuh kecepatan nulisnya gini gitu. Nah, ketika awal ya berarti saat T-nya sama dengan 0, makanya ini nih. Ini saat T sama dengan 0 second, peralihannya adalah U0, kecepatannya adalah U0, ceritanya gitu. Nah, ya ini akan menjadi kondisi batas yang akan kalian inputkan ke persamaan yang ini buat membuka berapakah C1 dan berapakah C2 biar jadi angka gitu ceritanya, biar kebuka nih angkanya berapa dengan memasukkan kondisi batas, kondisi awal, initial condition. Prinsipnya sama banget kayak unstruct 2. Nah, ini udah hasil akhir ya, jadi ceritanya harus dimasukin gitu ya, caranya masukin gimana gitu kan ya. Ini juga, jadi kita pelan-pelan tapi ngerti ya. Jadi U sama dengan C1 cos omega T ditambah C2 sin omega T. Berarti kita tulis dulu nih, U sama dengan C1 cos omega T ditambah C2 sin omega T. Nah, buat masukin kondisi awal ini, ya ini kan ada 2 ya, kondisi awal 1, kondisi awal 2. Yang kondisi awal 1 bisa langsung dimasukin. Kenapa? Karena ini memang persamaan peralihan nih, gitu. Ini kan U kan peralihan, persamaan peralihan kayak gitu. Sedangkan persamaan kecepatan kalian belum punya. Jadi persamaan nomor 2 belum bisa dimasukin. Jadi kita bikin dulu persamaan kecepatan, turunin sekali. T kan, omeganya kan ke depan ya. Turunan cos itu kan min, sin. Berarti minus C1, omeganya ke depan, sin. Iya kan benar, turunan cos min sin kan, sin cos min sin ya benar. Sin T gitu ditambah turunan sin cos. Jadi tinggal C2 cos omeganya jangan lupa ke depan. Omega cos T. Ya udah deh, ini adalah persamaan kecepatan. Nanti kalau ada kondisi batas percepatan ya kalian turunin sekali lagi. Nah, ini cuma sampai 2 batas sih, batas peralihan sama batas kecepatan. Ya udah deh, cukup nih 2 persamaan ini. Terus masukin aja yang ini ke sini gitu kan. Coba kita masukin ya. Berarti saat T-nya 0, langsung masukin aja T-nya 0. Jadi U0 itu kan saat T-nya 0. Berarti cos 0 itu cos 90 0. Cos 0 1 kan? Ya, benar. Jadi masukin aja nih T-nya 0. Kan berarti cos 0. Berarti 1 kan? Berarti C1 dikali 1. Ditambah masukin sin 0 0. Ya udah, berarti udah deh selesai. Berarti terbukalah ternyata C1 itu adalah U0 gitu. Kita dapat ya C1 sama dengan U0. Udah kebuka 1 nih. Sedangkan kita belum ngebuka C2. Ya udah kita masukin ke yang ini sekarang, batas yang kedua, ke batas kecepatan. Berarti ini kecepatan 0 gitu ya. Masukin T-nya masukin 0. Si 0 kan? Berarti ini 0, di sini nanti bakal 0. Nah, sisa tinggal C2 omega. C2 omega cos 0 1. Ya udah deh, tinggal lagi gini kan. Sehingga dari sini kita tahu C2 adalah V0 dibagi omega. Nah, udah deh kebuka nih sekarang.
ternyata C2 adalah V0 per omega, C1 adalah U0 gitu. Jadi solusi free vibration kita, free vibration tanpa damping adalah U0 cos omega T ditambah V0 per omega dikali sin omega T. Selalu kalau ada S-DOF, free vibration, selalu solusinya ini. Nah, ini jadi solusinya ini. Nah, matematika itu sering kayak, kan tahu ya namanya ada amplitudo. Kan kalau di grafik itu kan ada namanya amplitudo, ada yang cos bla bla bla, sin bla bla bla. Sedangkan cos sama sin itu nilai maksimumnya berapa sih? Nilai maksimum cos sama sin itu berapa sih? -1 dan 1. Ya, benar banget. Jadi sebenarnya solusi itu nomor 1, yang ini nih, yang kotak paling atas nih solusinya. Cuma kita tuh bisa ganti bentuknya biar engineering kan juga sukanya praktis ya, maksudnya udah tahu yang di dalam 0 itu di dalam cos itu selalu maksimum tuh nilainya 1, nggak ada tuh cos berapa nilainya 3 gitu, nggak ada tuh. Nah, yang mengamplified itu adalah amplitudo di depannya gitu. Nah, jadi persamaan 1 ini coba deh tulisin dalam cos aja atau dalam sin aja sehingga langsung dapat judgement, oh amplitudonya sekian, langsung tahu gitu loh. Jadi kalau ngelihat persamaannya itu udah punya sense, oh maksimum akan 1 meter misalkan. Karena ya semua angka di depan A akan menghasilkan goyangan paling gede gitu. Jadi sekali lagi gambarnya ini tadi ya, ini kan lagi goyang nih, lagi goyang. Nah, kalau persamaannya dalam U sama sin, maksudnya persamaan U-nya ini dalam sin sama cos, nggak cepet nih judgement kita. U maksimumnya berapa, karena sin-nya bisa setengah, bisa hasilnya setengah nih. Lalu masih ditambah sama suku kedua yang mengandung cos, yang hasilnya juga, jadi kita nggak langsung dapat judgement-nya, karena ada dua suku kata yang harus kita cari satu-satu terus kita tambahin gitu ceritanya. Sedangkan di matematika tuh kita bisa ngubah persamaan kosin itu dalam cos aja atau dalam sin aja. Nah, di matematika bisa diubah pakai ini. Gitu. Nah, akhirnya diubahlah dia jadi bentuk 2 sama bentuk 3. Jadi 1, 2, 3 itu barangnya sama sebenarnya. Mau cobain dimasukin, kalian coba masukin hasilnya sama. Cuma kalau ngelihat nomor 2 sama nomor 3 langsung punya judgement kita. Misalkan A itu adalah 1 meter cos bla bla bla. Kita tahu dalamnya cos maksimum 1. Oh ya berarti peralihan maksimum adalah si A gitu. Jadi cepat nih kita tahu peralihan maksimumnya lah gitu. Tapi sekali lagi 1, 2, 3 barangnya sama ya. Ini cuma ganti wujud lah ya, ganti wujud biar sekali lihat kita langsung tahu ceritanya gitu. Karena kita orangnya selalu ingin praktis. Pokoknya kita selalu yang namanya science tuh hal yang rumit itu kita simplifikasi. Jadi akan salah kalau kita itu udah tahu basic kita science nih. Kita kan orang science ya. Tapi kita itu malah mempersulit keadaan. Nah, itu sangat-sangat bukan sains gitu. Nah, jadi 1, 2, 3 barangnya sama gitu ya. Nah, mau pakai 2, 3 boleh aja gitu dengan A-nya ini, alfa sama betanya ini. Gitu deh. Nah, jadi peralihan tiap second-nya tahu nih. Jadi 1, 2, 3 itu adalah persamaan peralihan tiap T. Maksudnya dalam semua T lah ya, pokoknya persamaannya gitu aja. Nah, pakai alasan yang sama kayak tadi, berarti kan dalam cos sama sin tuh maksimum 1. Berarti A ini yang akan membuat
menggambarkan seberapa besar peralihan kita. Nah, si A inilah peralihan maksimum yang akan, nah ini respon maksimum ya, yang akan membuat gaya dalam maksimum. Tadi kan sekali lagi kita kan pokoknya in any circumstance gitu kan ya, dalam semua kondisi lah ya, itu struktur kita harus kuat dong gitu. Nah, jadi bisa jadi saat T1 second dia cuma geser dikit gitu kan, gaya dalamnya cuma sedikit, habis itu nanti geser agak gede, terus geser paling maksimum nih yang membuat gesernya paling gede, terus nanti dia mengecil lagi, goyangannya mengecil lagi, membesar lagi, mengecil lagi gitu-gitu. Pokoknya dalam setiap T itu pokoknya mana nih peralihan maksimum. Ya, dari persamaan 2 3 inilah udah tahu amplitudonya nih yang akan menjadi akan menggambarkan si peralihan maksimum kita. Ini si amplitudo, sehingga respon maksimumnya adalah ini. Nah, nanti kita akan cari gaya dalam saat U maksimum, itu sih. Jadi seperti itu teorinya. Nah, jadi kalau free vibration ya, kalau coba diplot, ini kan persamaan peralihan tiap T. Persamaan peralihan tiap T, gitu kan. Kalau diplot, kalian masukin ke Excel gitu, terus cobain T-nya kan kalau di Excel bisa ya, per delta T 0,01 second, lalu di drag ke bawah gitu loh. Nah, lalu kalian plot. Nah, ini hasilnya kayak gini sebenarnya. Ya, kebetulan ini makainya MATLAB sih ini. Pakai MATLAB ngeplotnya. Nah, pakai Excel juga kayak gitu sebenarnya. Jadi, ya itu ya, kalau pakai Excel kan kalian bisa bikin gini ya, T misalkan. T-nya 0 gitu kan ya. Lalu, kolom kedua sama dengan misalkan nih T berapa nih, kolom 1 lah ya, ini A misalkan, berarti kan A1 ditambah, kalian pasang di sini delta T per 0,01 second, ditambah ini misalkan di Excel itu ini adalah kolom berapa nih misalkan ini kolom X1 misalkan, ya udah tambah X1 gitu, terus di absolut, terus nanti kalian drag ke bawah, jadi nanti bentuknya 0, 0,01, 0,02, 0,03 dan seterusnya lah ya. Terus di kolom di sininya masukin aja ini persamaannya di sini. Ini ya ini nulisnya UT gitu. Lalu pas di sininya, aduh ini pokoknya udah ganti kolom lah ya. Di sini nih gitu. Nah, pas di sininya tinggal tulisin ini persamaannya di sini, terus nanti kalian drag ke bawah juga, jadi udah ada T per 0,01 second terus-terusan, U-nya udah dihitungin sama Excel, terus tinggal diplot, hasilnya kayak gini. Jadi goyangannya kayak gitu sih struktur tuh, kanan kiri, anggap aja ini goyang ke kanan, ini goyang ke kiri gitulah ya. Nah, ternyata maksimumnya kan ini nih kayaknya nih, kan 1, berapa nih, 1,6 gitu ya, 1,6 gitu. Nah, jadi itulah peralihan maksimum kita. Jadi saat kita ini bisa cari sih, ini saat T berapa ini yang menghasilkan 1,6. Nah, ya, di Excel kalian bisa kelihatan nanti. Saat T berapa maksimumnya di sini berapa di sini kalau setelah di drag. Nah, terus nah saat di T sekian itu maksimumnya kan 1, berapa tadi, 1,6 gitu ya. Nah, 1,6 ini bikin gaya dalam berapa? Habis itu kayak gitu sih kita. Habis itu kita desain. Oke, ada pertanyaan nggak? Ya, gitu aja sih, ini pelan-pelan gitu ya. Tapi berarti yaitu konsepnya dapat lah gitu. Ya, ini jadi goyangan struktur seperti ini adalah goyangan terhadap waktu gitu ceritanya ya. Ada pertanyaan nggak? Ada yang misalkan masih belum jelas?
Ya, kalau nggak ada, kita akan masuk ke sini ya. Jadi ceritanya adalah ini cuma sampai ke peralihan maksimum sesuai dengan apa yang sudah dipelajari. Nah, jadi yang pertama cari tahu kekakuan gabungan struktur. Nah, ini ngomongin kekakuan aja nih. Jadi apa namanya? Pertama-tama teman-teman itu harus mencari kekakuan tiap kolom dulu. Cari dulu kekakuan kolom 1. Terus habis itu cari kekakuan kolom 2. Jangan lupa peletakannya sendi ya. Jadi kalian buka nih kalau peletakan sendi, lalu di peletakan sendi, lalu dikasih peralihan satu-satuan gitu ya. Ini yang gini nih, butuh F berapa? Kan kemarin udah tuh. Nah, F dibagi theta sama dengan kekakuan. Itu adalah kekakuan kolom. Ya udah, kekakuan kolom 1 coba dihitung dulu berapa. Lalu dihitung kekakuan kolom 2. Kebetulan ini peletakannya sama-sama sendi. Jadi hati-hati kalau ternyata ntar tiba-tiba peletakannya ada soal peletakannya jepit. Berarti ambil yang ininya bawahnya jepit. Nah, habis itu kekakuan pegas diketahui. Nah, sekarang pertanyaannya adalah hubungan antara kolom pegas itu apa ya? Paralel ya, Bu. Ya, benar. Jadi lihat ininya ya. Kalau si portal ini mau goyang 10 cm, dia nggak ada pilihan lain selain melarkan pegas 10 cm, melentingkan kolom 1 sebesar 10 cm, dan melentingkan kolom 2 sebesar 10 cm. Nggak ada pilihan lain gitu. Kalau kolom 2 gagal dilentingkan 10 cm, ya dia nggak bisa geser 10 cm gitu. Jadi U-nya sama nih. Sekali lagi kalau U-nya sama, itu berarti adalah paralel. Jadi harus pahami betul kuis yang kemarin, kapan dia paralel, kapan dia seri, apakah U-nya sama atau F-nya yang sama. Nah, ini jelas-jelas F-nya nggak sama ya, karena ya ini ngasih F, ini kan mau digeser ke kanan misalkan, ini ngasih F perlawanan, ini ngasih F perlawanan. Gaya pegas juga ngasih F perlawanan. Ya udah berarti F1 tambah F2 tambah F3 sama dengan F. Berarti F-nya nggak sama kan, berarti paralel. Ya gitu, jadi kalau udah biasa nanti cepet gitu, makanya kemarin sih pelan-pelan tetapi pasti teman-teman memahami apa itu kekakuan dan apa itu kekakuan sistem. Lalu habis itu cari frekuensi alami struktur. Kekakuan udah dapat nih frekuensi alami struktur ya omega tadi tuh. Mana tadi? Salah. Nah, ini ya. Omega adalah frekuensi alami struktur. Satuannya adalah radian per second. Ya udah, berarti cari akar K per M gitu. Udah lah ya, K-nya dapat, M-nya juga udah diketahui tuh, dapat tuh nomor 2. Lalu persamaan gerak strukturnya. Nah, kebetulan dia adalah free vibration tanpa damping. Jadi sebenarnya persamaannya pasti ini. Udah dihitungin nih. Kita seharian ini udah ngitungin. Ya udah, mau 1, mau 2, mau 3 sama aja ya, cuma bentuknya aja yang beda. Nah, itu sebenarnya nomor 3 jawabannya itu. Salah. Nomor 4 itu jawabannya. Salah, saya itu nomor 4 ya. Persamaan gerak struktur itu adalah ininya. Nah, ini persamaan gerak struktur kayak gini ya. Karena damping nggak ada, beban luar nggak ada. Itu nomor 3. Persamaan gerak struktur maksudnya itu. Terus peralihan dan kecepatan pada saat T 0,5 second. Ya udah deh, kan ini persamaan peralihan ya. Masukin aja T-nya 0,5 second. Dapat peralihan ketika 0,5 second. Nah, habis itu kecepatan saat 0,5 second.
turunin aja sekali dari 1, 2, 3 ini. Turunin sekali, dapat persamaan kecepatan dalam T. Lalu T-nya masukin 0,5 second. Buat nomor 5. Habis itu nomor 6. Nomor 6 adalah amplitudonya. Atau ini, akar U0 kuadrat ditambah V0 per omega dikuadratkan. Ya udah deh, selesai. U0 V0 ini ya. Oh ya, ini nih, jangan lupa nih. Jadi, kita gesernya kanan kiri nih. Gesernya kanan kiri, jadi inersia sumbu kuat ya. Jadi inersianya kalau X-nya ini, Y-nya ini, berarti inersia Y gitu. Pokoknya inersia yang kan 1/12. Aduh. Ya, jadi 1/12. Aduh. Gimana sih? Jadi 1/12. Nah, kok gini terus? (1/12) BH pangkat 3 itu lihat penampangnya. Lihat penampangnya. Jadi kalau dia melenturnya di sumbu kuat, berarti kan hanya ini yang 200. Kalau dia melenturnya di sumbu lemah, hanya ini 150. Nah, sekarang dia melentur di sumbu kuat apa sumbu lemah? Kira-kira dia melenturnya, kalau ada gaya nih, gayanya kanan kiri, melenturnya sumbu kuat apa sumbu lemah ya? Kuat, Bu. Ya, tepat sekali ya. Jadi walaupun gambarnya kayak tertidur gini ya, maksudnya kan kalau di Mekban tuh kan selalu gambarnya selalu sumbu kuat gini tuh, gini kan. Nah, itu karena ngelenturnya gini, ngelenturnya selalu sumbu kuat. Nah, ceritanya sekarang ini gayanya ke kanan kiri, ngelenturnya juga sumbu kuat. Ini kan sumbu kuatnya ke sana, ke kanan kiri kan sumbu kuatnya. Jadi pakainya 200. Yang hanya adalah yang 200. Suka salah nih, banyak juga yang suka salah. Jadi yang namanya sumbu kuat, sumbu lemah itu harus dibayang-bayangin gayanya kemana nih gitu. Ngelenturnya kemana sih gitu. Kalau ngelentur sumbu kuat, sumbu lemah, itu tegak lurus bidang gambar. Jadi bayangin aja portal kalian nih, digoyanginnya tuh tegak lurus bidang gambar. Itu dinamakan dia melentur sumbu lemah. Kalau potongan A-nya kayak gini. Tetapi ini ceritanya, U-nya itu yang ke sini. Ini nih, melendutnya gini U-nya gitu. Jadi dia portalnya itu melenturnya ke sebidang sama sumbu gambar kita. Jadi dia sumbu kuat gitu. Ya yang gitu-gitu ini juga fundamental ya. Jadi biasanya sih saya selalu meluruskan fundamentalnya sehingga kalian itu nggak cuma jago ngitung tetapi juga tahu apaan sih yang dihitung gitu. Kenapa sih bisa kayak gitu gitu. Selalu dibayang-bayangin gitu. Apa sih sumbu kuat, apa sih sumbu lemah dan seterusnya gitu. Kadang-kadang kalau langsung ke hitungan biasanya beda dikit bingung tuh habis itu. Misalkan dimainin sedikit tuh bingung pasti. Nah, jadi sebaiknya itu tadi fundamentalnya harus sangat kuat gitu. Ya udah deh, kayak gitu aja sih. Oke, ada pertanyaan nggak? Bu, saya mau tanya, Bu. Boleh. Untuk mencari kekuatan dari balok kan pakai yang F per delta sama dengan K, Bu. Itu kan karena F-nya mungkin sama seluruh struktur, berarti bisa dicoret kayak yang tugas kemarin, Bu. Cuman kalau delta dari portal itu seperti apa ya, Bu? Saya masih kurang paham untuk delta dari portal. Coba bentar.
delete aja kali ya coretannya. Swipe. Show taskbar. Window. Ya, oke. Nah, jadi sebenarnya konsepnya sama. Jadi ceritanya di sini tuh apa aja yang nyumbang ke barangnya apa aja sih gitu. Ya barangnya kolom 1, kolom 2, sama bekas gitu. Jadi barangnya ada 3 nih. Ceritanya si si lantai itu dianggap massa. Jadi ini jadi yang punya kekakuan cuma kolom 1, kolom 2, sama kolom 3 gitu. Masanya ini cuma geser gerak kanan, gerak kiri, gerak kanan, gerak kiri tanpa perlawanan gitulah. Jadi masanya ini yang kita geser gitu. Yang melawan tuh cuma si kolom sama si pegas. Maka pemainnya cuma ada 3 sebenarnya. Nah, buat dapet kekakuan si kolom, ya tinggal itu tadi F per lendutan. Nah, sebenarnya pakai unstruct 2. Jadi kalau ada kita punya suatu kolom dengan bawahnya ini adalah sendi, lalu kita kasih gaya satu-satuan, misalkan 1 cm gitu. Ini P di sini butuh berapa sih sehingga si kolom bisa geser, bisa melenting 1 cm gitu. Nah, buat dapat P-nya ini berapa pakai unstruct sebenarnya, unstruct 2, benar unstruct 2. Nah, tapi kita pakai aja nih, misalkan punya tabel momen tuh, tabel lendutan maksudnya, tabel lendutan gitu kan. Nah, ya udah kita ambil aja tuh di tabel itu. Kadang-kadang tabel lendutannya gini sih, kalau ini gayanya P, ini biasanya misalkan dalam P juga gitu. Jadi ini seberapanya P misalkan gitu kan bisa tabel lendutan tuh. Nah, ya udah ini si delta kan. Jadi P per delta akan menjadi kekakuan kolom kita. Kekakuannya adalah kekakuan lateral ya, karena ini gerakannya dilateralin gitu, bukan ditarik tekan. Kalau tarik tekan itu namanya kekakuan aksial. Nah, terus habis itu kolom 2 juga digituin. Lalu pegas 3 udah tahu ya kekakuannya berapa. Ini anggap aja pegas 3 EI-nya pakai sama juga lah ya. Gitu. Terus ya anggap aja sama aja EI-nya, pokoknya sama kayak punyanya kolom sama dengan kayak punyanya balok, biar kalian bisa biar bisa langsung jumlahin gitu. Nah, terus habis itu udah ada 3 pemain nih. Nah, hubungan antara 1, 2, 3 apa? Nah, tadi udah dijawab juga ya, hubungannya paralel gitu. Ya udah deh, jadi nanti kekakuan sistem adalah 1/K sistem sama dengan 1/K1 tambah 1/K2 tambah 1/K3. Ya udah, terus nanti dapat kekakuan gabungan struktur gitu sih sebenarnya. Gimana? Kira-kira menggambarkan atau masih bingung? Sudah cukup membantu, Bu. Terima kasih. Oke. Ya, udah deh gitu. Maaf Bu, saya juga ingin bertanya Bu. Boleh. Bu, kalau untuk yang di pertemuan, kan itu bawahnya sendi ya Bu, tapi kalau di pertemuan di atas portalnya itu apa ya Bu dianggapnya? Oh, iya. Jadi, dia ini dicor bareng sama lantainya. Nah, terus kemarin kan juga udah ada asumsinya ya, kolom tidak inextensible. Jadi ceritanya kolom tuh nggak mendek manjang gitu. Jadi benar-benar si massa cuma geser kanan, geser kiri, kanan kiri, cuma gitu doang gitu. Jadi kalau secara 2 dimensi tuh itu kayak jepit roll gitu. Jadi sebenarnya kayak gini mungkin nggak kelihatan di kehidupan nyata, maksudnya ada seni roll kayak gitu, tapi intinya adalah dia ini bisa gerak kanan kiri, tapi dia nggak bisa gerak ini nih, aksial gitu, nggak bisa. Jadi seolah-olah kayak gini nih. Nah, sebenarnya di slide kemarin ada sih, sebenarnya udah ada kayak gini. Kalau strukturnya kayak maksudnya ke kolomnya kayak gini, itu butuh
P berapa untuk gaya satu satuan ke kanan gitu. Nah, itu bisa langsung dipakai. Oh ya Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, jadi karena harusnya cari P berapa nih untuk landutan berapa. Nah, itu harusnya di Anstruk 2. Jadi ceritanya di Dinstruk ini kalian nggak akan disuruh ngitung landutan kayak gitu. Biasanya sih, yaitu apa, angka-angkanya bisa diambil dari tabel landutan, lalu biasanya juga dikasih apa ya, dikasih angkanya juga, kadang-kadang juga gitu. Tapi dikasih maksudnya landutan 1 itu misalkan butuh P berapa, kadang-kadang juga dikasih gitu. Pokoknya intinya nanti nggak akan disuruh nyari Anstruknya dulu lah gitu. Bisa di Google tabel landutan juga bisa buat direktori gitu-gitu. Jadi bisa jadi nanti gambarnya apa ya? Bisa jadi nanti di ujian bisa aja gambarnya tuh kayak kemarin gitu, kayak ada BIM, terus nanti pegasnya bisa kemana-mana gitu misalkan ya. Terus nanti kalian cari tahu kira-kira si BIM sama pegas itu seri atau paralel gitu. Ya bisa jadi gitu. Nah, berarti kan buat dapat si landutan BIM harus tahu tuh, harus punya tabel landutan yang lengkap kan misalkan. Oh, BIM-nya dibebanin di bagian tengah bentang misalkan. Oh, berarti ambilnya yang landutan tengah bentang kalau bebannya terpusat di tengah bentang. Gitu-gitulah. Itu nanti disadur aja dari tabel landutan. Nanti kalian tinggal paper delta gitu sih. Nah, cuma untuk ke Dinstruknya sendiri akan banyak lebih ke portal sih. Kalau BIM nanti bisa jadi lebih ke nanyain kekakuan doang gitu misalkan. Tapi kalau untuk diaplikasikan ke Dinstruknya mungkin akan lebih ke portal gitu karena langsung menggambarkan gedung gitu ya. Gedung gitu, beberapa kolom, lalu ada lantai yang mengikatnya gitu ceritanya. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Saya boleh bertanya, Bu? Boleh. Ngelanjutin pertanyaan Raffi tadi, Bu. Untuk yang kalau yang balok kan deltanya ada dari yang sesuai peletakan itu ya, Bu, rumusnya. Kalau yang untuk kolom gimana, Bu? Nah, itu tadi. Kayak gini kolomnya. Sebenarnya ini masih nyambung juga sama pertanyaannya Andrea Polisar ya. Jadi ada suatu kolom, di bawahnya sendi, di atasnya jepit roll. Lalu dikasih pergeseran satu satuan, butuh P berapa gitu. Nah, itu pakai Anstruk. Nah, kebetulan di slide minggu lalu udah dikasih tahu sebenarnya. Jadi itu bisa dipakai. Ingat diambil yang bawahnya sendi, atasnya jepit roll. Bisa jadi nanti gambar portalnya di sini jepit. Jadi ambilnya yang peletakannya jepit. Gitu sih. Oke, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi? Ya, kalau nggak ada, paling sekian aja ya. Terus ini juga sampai peralihan maksimum aja, benar-benar materi sampai sini gitu ya. Nanti baru minggu depan kita lanjutin bagaimana mencari gaya dalamnya. Kalau udah tahu peralihan maksimumnya, misalkan 10 cm gitu misalkan. Nah, nanti buat cari gaya dalamnya gimana itu kita lanjutkan minggu depan aja dulu sampai kira-kira bisa dapat itu berapa, itu udah lebih dari setengah jalan lah kalau di Dinstruk. Kalau udah dapat nyari, udah tahu cara nyari U dan juga udah tahu peralihan maksimumnya berapa.